Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia sehingga saya bisa menyelesaikan tugas mata kuliah hukum laut, udara, dan ruang angkasa. Tidak lupa sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aris Setian dengan NPM 2033 00516134. Dan juga terima kasih juga kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Ogian Hafiz Juanda, SH, LLM, CLA, CPA, CML, CME, CMLC. Karena perkuliahannya, karena bimbingannya, karena pembelajaran dan penyampaian materi pada perkuliahan, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Laut, Udara, dan Ruang Angkasa. Baik, saya mulai, yaitu Hukum Laut, Udara, dan Ruang Angkasa. Sebelumnya, yaitu saya menjelaskan mengenai apa itu hukum. Hukum ialah suatu hal yang berisi norma dan kaidah bersifat mengikat dan memaksa, dibuat oleh pejabat yang berwenang terdapat sanksi di dalamnya, dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tertib, dan untuk mewujudkan keadilan. Hukum laut. Hukum laut adalah hukum yang mengatur laut sebagai objek yang diatur dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek kehidupan dan kepentingan seluruh negara, termasuk negara yang tidak berbatasan dengan laut, secara fisik guna pemanfaatan laut dengan seluruh potensi yang terkandung dalamnya bagi umat manusia. Tujuan hukum laut adalah untuk mengatur pemanfaatan laut itu sendiri, yaitu sebagai jalur lalu lintas dan sumber daya kekayaan alam serta sumber energi. Adanya hukum laut bertujuan untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak agar tidak ada kepentingan yang terganggu. Pengaturan hukum laut internasional yaitu konvensi-konvensi tahun 1958 yang terdiri dari Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone, konvensi mengenai laut, wilayah, dan zona tambahan, Convention on the High Seas, konvensi mengenai laut lepas, Convention on Fishing and Conservation on the Living Resource of the High Seas, konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas, konvensi on the Continental Shelf, konvensi mengenai landasan kontinen, konvensi tahun 1982 mengenai konvensi hukum laut. UNCLOS 1982 ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada 30 April 1982. Telah diratifikasi oleh 149 negara, berisi mengenai penetapan batas-batas terluar dan garis batas antar negara dari berbagai zona maritim seperti perairan dalam, laut teritorial, selat, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut bebas atau lepas, dan kawasan. Selanjutnya yaitu zona maritim, berada di bawah kedaulatan penuh negara, meliputi laut pedalaman, laut teritorial, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Negara mempunyai yurisdiksi khusus dan terbatas pada zona tambahan. Negara mempunyai yurisdiksi eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alam pada ZEE atau zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Berada di bawah pengaturan internasional khusus, yaitu daerah dasar laut, samudera dalam. Tidak berada di bawah kedaulatan manapun, yaitu laut lepas. Pasal 1 UNCLOS 1982 menetapkan kedaulatan suatu negara kepulauan meliputi juga perairan yang ditutup oleh atau terletak di sebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan yang disebut juga perairan kepulauan, dibatasi dengan kewajiban hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan. Sengketa hukum laut. Prinsipnya, jika pihak lain setuju untuk membiarkan sengketa itu tidak terselesaikan, maka konvensi tidak memiliki daya ikat untuk diselesaikannya. Sengketa itu melalui mekanisme hukum internasional. Jika salah satu pihak berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa itu, maka pihak lain berkewajibannya mengikuti mekanisme yang sudah diatur oleh konvensi. Prosedur penyelesaian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 33 paragraf 1 Piagam PBB, mekanisme bilateral maupun regional. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian melalui salah satu badan peradilan yang telah ditetapkan konvensi, yaitu Tribunal Internasional untuk Hukum Laut, Mahkamah Internasional, Tribunal Arbitrase, dan Arbitrase Khusus. Hukum udara. Hukum udara adalah keseluruhan norma-norma hukum yang mengatur penggunaan ruang udara, khususnya mengenai penerbangan, penggunaan
pesawat terbang dalam peranannya sebagai unsur yang diperlukan bagi penerbangan. Hukum udara adalah serangkaian ketentuan nasional dan internasional mengenai pesawat navigasi udara, pengangkut udara komersial, dan semua hubungan hukum, baik publik maupun perdata, yang timbul dari navigasi udara domestik dan internasional. Hukum udara yang mengatur sarana penerbangan di ruang udara, yaitu ruang di sekitar bumi yang berisi gas-gas udara. Dasar hukum udara. Instrumen internasional yang mengakui wilayah negara di ruang udara saat ini adalah Convention on International Civil Aviation atau yang lebih dikenal dengan Chicago Convention. Pasal 1 Konvensi Chicago mengakui bahwa setiap negara berdaulat mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh atas ruang di atas wilayahnya. Konvensi Chicago 1944 ini menghasilkan pengakuan terhadap 5 kebebasan udara, yaitu 2 kebebasan dasar, yaitu hak lintas damai atau innocent passage, dan hak mendarat teknik untuk keperluan pengambilan bahan bakar dan reparasi atau perbaikan atau technical stop. Selanjutnya yaitu 3 kebebasan komersial atau yang berkaitan dengan lalu lintas komersial, yaitu hak untuk menurunkan di semua negara pihak para penumpang dan barang dagangan yang dimuat di wilayah negara pihak yang pesawat udaranya mempunyai kebangsaan dari negara tersebut. Hak untuk menaikkan para penumpang dan barang dagangan menuju wilayah yang pesawat udaranya mempunyai kebangsaan negara tersebut. Hak untuk menaikkan para penumpang dan barang dagangan di semua wilayah negara pihak dan menurunkan di wilayah negara-negara pihak lainnya. Kedaulatan negara di ruang udara. Setiap pesawat udara yang memasuki wilayah udara negara lain harus memperoleh izin. Bila izin tidak diperoleh, maka dianggap sebagai pelanggaran wilayah udara nasional. Terhadap pelanggar dapat dikenakan sanksi, termasuk menurunkan secara paksa pesawat hingga menembak jatuh. Izin ini juga dapat dikomersialkan oleh negara terhadap pesawat udara dari negara lain yang mengangkut penumpang dan barang atau traffic purpose. Izin dapat diberikan di depan dan dituangkan dalam perjanjian internasional yang disebut sebagai Bilateral Air Agreement. Hukum ruang angkasa. Hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara, untuk menentukan hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa dan ruang angkasa aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia, untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan terestrial dan non-terestrial dimanapun aktivitas itu dilakukan. Di ruang angkasa atau ruang yang berada di atas ruang angkasa, negara tidak boleh memiliki kedaulatan ataupun mengklaim kedaulatan. Ini tertuang dalam Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and other celestial bodies. Status yuridis angkasa luar tidak dapat dimiliki atau non-appropriation. Prinsip ini secara jelas tercantum dalam deklarasi mengenai ruang angkasa luar tahun 1963 yang kemudian ditegaskan dalam pasal 2 Perjanjian Ruang Angkasa Luar tanggal 2 Januari, yaitu ruang angkasa luar termasuk bulan dan benda-benda angkasa lainnya tidak dapat dijadikan milik nasional, baik melalui pernyataan kedaulatan, penggunaan ataupun pendudukan maupun melalui cara lain apapun. Kebebasan penggunaan. Prinsip tidak boleh menyebabkan ruang angkasa luar digunakan secara bebas oleh semua negara tanpa ada perbedaan dan atas kesamaan yang adil, seperti disebutkan dalam pasal 1 paragraf 2 Perjanjian Ruang Angkasa Luar. Namun, kebebasan penggunaan ruang angkasa luar ini dibatasi oleh beberapa ketentuan, yaitu kegiatan spasial yang dilakukan harus sesuai dengan hukum internasional termasuk Piagam PBB, sehingga sebagai akibatnya penggunaan ruang angkasa luar harus bersifat damai yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan nasional. Batasan yang ketiga yaitu sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Angkasa Luar dalam pasal 1 alinea 1 berbunyi, eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa luar termasuk bulan dan benda-benda alamiah semesta lainnya harus dilakukan untuk kebaikan dan kepentingan semua negara apapun tingkat perkembangan ekonomi dan ilmiahnya. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah atribut dari seluruh umat manusia. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of
sovereignty by a means of use or occupation or by any other means. Di ruang angkasa yang berlaku adalah kebebasan untuk keuntungan dan kepentingan semua negara. Kebebasan ini mencakup kebebasan melakukan eksplorasi, untuk melakukan memanfaatan atau untuk memanfaatkan, dan yang terakhir untuk kebebasan untuk melakukan penyelidikan ilmiah. Selanjutnya, setelah membahas mengenai hukum laut, udara, dan ruang angkasa luar, saya akan membahas mengenai pengaturan ruang angkasa bagi negara yang menyelenggarakan aktivitas luar angkasa untuk kepentingan bisnis, proses dan mekanisme berdasarkan syarat dari hukum angkasa bagi negara yang akan menyelenggarakan aktivitas luar angkasa untuk kepentingan bisnis, dan pertanggungjawaban bagi negara yang menyelenggarakan aktivitas luar angkasa untuk kepentingan bisnis. Nah, selanjutnya itu pembentukan hukum ruang angkasa bergerak ke arah 2 tahap sebagai berikut. 1. Ditandai oleh pengajuan serentetan resolusi oleh Majelis Umum. Resolusi ini meliputi petunjuk-petunjuk dan cara-cara meningkatkan kerjasama internasional serta penetapan prinsip-prinsip dasar tentang pengaturannya. 2. Ditandai dengan diterimanya deklarasi prinsip-prinsip hukum untuk mengatur kegiatan-kegiatan negara di ruang angkasa yang berhubungan dengan penyidikan dan penggunaan ruang angkasa. Hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa, dan di ruang angkasa aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan terestrial dan non-terestrial dimanapun aktivitas itu dilakukan. Secara umum, landasan utama pemanfaatan ruang angkasa terdapat dalam beberapa perjanjian internasional, yaitu yang pertama ada Space Treaty 1967. Perjanjian ruang angkasa pertama yang melandasi segala jenis kegiatan yang nantinya akan muncul seiring dengan perkembangan teknologi di bidang ruang angkasa ini berisi mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus ditaati oleh negara-negara yang akan melakukan pemanfaatan ruang angkasa dengan tujuan awal memelihara perdamaian antar negara yang memiliki sarana dan prasarana di ruang angkasa. 2. Liability tahun 1972, Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 1972, Liability Convention 1972 memiliki wilayah huni atau dapat diterapkan terhadap kerugian yang disebabkan oleh benda-benda angkasa, baik kerugian itu terjadi di wilayah darat, wilayah laut, wilayah udara, dan berlaku pula di ruang angkasa serta laut bebas. Yang ketiga adalah Registration Agreement tahun 1975, Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1975, ialah ketentuan mengenai pendaftaran benda-benda yang diluncurkan ke ruang angkasa. Yang keempat ada Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 1979, Moon Agreement. Moon Agreement didiskusikan, dinegosiasikan, dan disepakati sekitar tahun 1970 oleh UNCLOS. Pada saat itu, negara maju berperan penting dalam perdebatan ini dan memiliki pengaruh terhadap urusan internasional tertentu. PBB mengadopsi Moon Agreement ini melalui konsensus. Pertanggungjawaban terhadap negara yang menyelenggarakan aktivitas luar angkasa untuk kepentingan bisnis. Terdapat pembatasan utama dalam konsep pertanggungjawaban negara dalam ruang angkasa terhadap kebebasan melakukan aktivitas, terutama yang bertujuan untuk kepentingan bisnis, yaitu aktivitas yang harus dilakukan untuk keuntungan dan kepentingan semua negara berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Adanya larangan pemikiran ruang angkasa dan benda-benda ruang angkasa lainnya. Penggunaan ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya hanya untuk tujuan damai. Kewajiban melindungi luar angkasa dan aktivitas ruang angkasa lainnya, menaati prosedur dan persyaratan eksploitasi sumber daya alam di ruang angkasa, dan memberikan perizinan dan mengawasi secara terus-menerus aktivitas nasionalnya, melaksanakan yurisdiksi dan pengawasan terhadap pesawat ruang angkasa termasuk pada para awaknya yang didaftarkan di negaranya. Mendaftarkan pesawat ruang angkasa,
memberikan kesempatan kepada negara lain untuk melakukan pengawasan berdasarkan prinsip timbal balik, memberikan tanggung jawab berupa ganti rugi terhadap pihak lain yang dirugikan manakala aktivitas ruang angkasa itu telah merugikan pihak lain. Apabila dalam suatu aktivitas menimbulkan kerugian kepada pihak lain, negara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan. Prinsip dan prosedur pemberian ganti rugi ini dijabarkan dalam Liability Convention 1972 yang telah menetapkan dua prinsip hukum yang mengatur tentang tanggung jawab untuk ganti rugi, yaitu apabila kerugian terjadi di atas permukaan bumi, maka pihak negara peluncur bertanggung jawab secara penuh dan mutlak, dan apabila terjadi kerugian bukan di atas permukaan bumi dan menimpa benda angkasa milik negara peluncur lain atau orang dan harta milik negara peluncur lain, maka tanggung jawab peluncur yang menimbulkan kerugian itu harus bertanggung jawab. Dan negara yang dirugikan harus dapat membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian besar di pihak negara peluncur tersebut. Apabila dalam suatu aktivitas menimbulkan kerugian kepada pihak lain, negara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Prinsip dan prosedur pemberian ganti rugi ini dijabarkan dalam Liability Convention 1972 yang telah ditetapkan dua prinsip hukum yang mengatur tentang tanggung jawab untuk ganti rugi, yaitu apabila kerugian terjadi di atas permukaan bumi, maka pihak negara peluncur bertanggung jawab secara penuh dan mutlak, dan apabila terjadi kerugian bukan di atas permukaan bumi dan menimpa benda angkasa lain milik negara peluncur lain atau orang dan harta milik negara peluncur lain, maka tanggung jawab peluncur yang menimbulkan kerugian itu harus bertanggung jawab, dan negara yang dirugikan harus dapat membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian besar di pihak negara peluncur tersebut. Sementara itu, dalam memenuhi kewajiban internasionalnya, terdapat 3 serangkaian kegiatan yang harus dilakukan negara bersangkutan. Antara lain, yang pertama ada memberikan izin dan mengawasi secara terus-menerus aktivitas nasionalnya. Berdasarkan artikel 4 Space Treaty, melaksanakan yuridiksi dan pengawasan terhadap pesawat ruang angkasa termasuk para awaknya yang didaftarkan di negaranya. Berdasarkan artikel 8 Space Treaty. Mendaftarkan pesawat ruang angkasa berdasarkan artikel 11 Space Treaty dan artikel 5 Moon Agreement. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada negara-negara lain melakukan pengawasan berdasarkan prinsip timbal balik berdasarkan artikel 12 Space Treaty. Terdapat berbagai peraturan mengenai luar angkasa di Indonesia, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 tentang pengesahan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan kebendaan. Undang-Undang keantariksaan bertujuan untuk memberikan dasar-dasar hukum terkait penyelenggaraan, pemanfaatan, serta aktivitas yang dilakukan di ruang angkasa. Ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan tahun 2016 sampai 2040. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh. Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tahun 2020 sampai 2024. Nah, jadi proses pembentukan hukum pemanfaatan ruang angkasa secara umum berpedoman pada instrumen hukum internasional mengatur pemanfaatan ruang angkasa yang bersumber dari beberapa resolusi Majelis Umum PBB. Antara lain Majelis Umum PBB 1962 yang diadopsi pada 1963 dan diberi judul Deklarasi Prinsip Hukum yang mengatur kegiatan negara dalam mengeksplorasi dan penggunaan antariksa. Kemudian melahirkan Outer Space Treaty 1967 yang merupakan hukum dasar dalam pengaturan ruang angkasa dan penjabarannya dalam bentuk perjanjian-perjanjian dan atau konvensi-konvensi internasional lainnya. Pengaturan hukum ruang angkasa dalam bagi negara yang menyelenggarakan aktivitas luar angkasa untuk kepentingan bisnis, yaitu Space Treaty 1967.
The Ability Convention 1972, Registration Agreement 1975, dan Agreement Governing the Activities of States of the Moon and Other Bodies 1979. Pertanggungjawaban terhadap negara yang menyelenggarakan aktivitas luar angkasa untuk kepentingan bisnis harus benar-benar terlaksana. Negara harus bertanggung jawab atas aktivitasnya di luar angkasa dan manfaatannya yang bertujuan untuk kepentingan bisnis. Negara yang melakukan aktivitas luar angkasa untuk kepentingan bisnis tidak boleh merugikan negara lain. Peraturan-peraturan yang disebutkan di atas dengan tujuan untuk mencegah tuntutan-tuntutan kedaulatan di ruang angkasa oleh negara-negara secara individu, dan untuk membuat ketentuan-ketentuan bagi penggunaan ruang angkasa secara damai dan sebagaimana mestinya. Dari berbagai peraturan di atas dapat dikatakan bahwa pengaturan dalam hal pertanggungjawaban terhadap negara yang menyelenggarakan aktivitas luar angkasa untuk kepentingan bisnis, yaitu berdasarkan Space Treaty 1967. Space Treaty 1967 ini mengatur tentang status ruang angkasa, bulan dan benda-benda langit lainnya, serta mengatur usaha-usaha dan kegiatan manusia di ruang angkasa sekaligus menetapkan segala hak dan kewajiban negara-negara. Dapat dilihat bahwa terdapat berbagai antisipasi dan pertanggungjawaban terhadap negara yang menyelenggarakan aktivitas luar angkasa untuk kepentingan bisnis, mulai dari prosedur dan persyaratan dalam menggunakan sumber daya alam di luar angkasa harus didasarkan kepentingan semua negara, dilarang kepemilikan luar angkasa, penggunaan ruang angkasa hanya untuk tujuan damai, melindungi luar angkasa dengan aktivitas luar angkasa lain, dan lain-lain. Kemudian sanksinya yakni memberikan tanggung jawab berupa ganti rugi terhadap pihak lain yang dirugikan apabila aktivitas ruang angkasa itu telah merugikan pihak tersebut. Negara yang melakukan aktivitas di luar angkasa juga harus dan tidak boleh menutup diri dengan diawasi negara lain. Diharapkan pada era globalisasi dan kemajuan teknologi sekarang ini, negara-negara sebagai anggota masyarakat harus mematuhi hukum angkasa, sebab dalam praktek kegiatan pemanfaatan ruang angkasa, prinsip kebebasan tidak selamanya dipegang teguh oleh negara-negara teristimewa berteknologi tinggi, mengingat bahwa ruang angkasa adalah warisan bersama umat manusia. Dengan demikian, maka disarankan agar negara-negara dalam memanfaatkan ruang angkasa untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan perdamaian diharapkan juga prinsip dalam hukum angkasa sebagai bentuk pelaksanaan prinsip dasar hukum internasional, Pacta Sunt Servanda, dikiranya dapat menjadi acuan bagi negara-negara dalam memanfaatkan ruang angkasa, karena tujuan dimasukkannya prinsip ini adalah bentuk upaya memelihara perdamaian dan keamanan nasional, serta menunjang dan memberikan suatu bentuk dorongan bagi negara-negara untuk saling bekerja sama satu sama lain dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa untuk tujuan keamanan dan kedamaian. Kemudian disarankan agar negara-negara dalam memanfaatkan ruang angkasa untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan perdamaian. Jadi, sekian yang saya sampaikan mengenai hukum udara, hukum laut, hukum udara, dan ruang angkasa, dan juga mengenai yang saya sampaikan dalam hal pertanggungjawaban negara yang menyelenggarakan aktivitas luar angkasa untuk kepentingan bisnis. Sekian, mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih, selamat malam.